Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulwatun Asiah, NIM B11 2018 05199. Perkenalkan, nama saya Nisa Maisarah, NIM B11 2018 05182. Nama Marcella, NIM B11 2018 05133. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulianisa, NIM B11 2018 05502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang usaha sedot Indonesia. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Company Profil Sedot IT merupakan outlet pusat yang berada di Jalan Nakula, dekat kampus Udinus, di mana sudah memiliki 2 cabang lainnya yang berada di Tembalang dan di Sambiroto. Sedot IT merupakan IT yang pertama di Semarang dengan harga murah, yaitu Rp5.000. Sedot IT pertama kali didirikan pada bulan Juni tahun 2019. Industri yaitu outlet minuman didirikan Juni tahun 2019. Produk minuman pemilik Penny Aditya Rini atau Penny dan Aris. Sejarah singkat sedot. Awalnya bukan bernama sedot. Mbak Penny dengan partnernya yaitu Aris ingin usaha bersama, kemudian usaha yang simpel otomatis tidak terlalu besar dan tidak rumit. Lalu terpikir bisnis kuliner dan akhirnya memutuskan fokus di minuman. Dan akhirnya membuat minuman yang berdasar Thai tea dikembangkan menjadi banyak varian awal. Kemudian usaha ini menggunakan gerobak dan akhirnya berkembang jadi terbentuk nama Sedot Thai Tea ini di bulan Juni tahun 2019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Marcella, yaitu logo Sedot Thai Tea. Sedot mengetahui bahwa logo yang menarik yaitu logo yang mudah diingat dan mudah dibaca. Dari situ mengapa Sedot memikirkan logo cup minuman yang ada sedotan dengan background warna kuning. Dari nama sedot itu sendiri, di mana kita minum minuman kebanyakan orang menggunakan sedotan. Selanjutnya ada visi dan misi dari Sedot. Untuk visi Sedot sendiri ada 3. Yang pertama adalah brand yang mampu beradaptasi di setiap perubahan trend setting supaya tidak tenggelam walaupun perubahan tren selalu ada tetapi kita selalu tetap di situ. Yang kedua, menjadi brand minuman yang mampu bersaing di skala global. Yang ketiga, ingin menjadi minuman yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Misi dari Sedot sendiri ada 4. Yang pertama, mengambil peran untuk memajukan industri kreatif Indonesia melalui industri minuman. Yang kedua, ingin menampilkan Thai tea bisa dijangkau semua kalangan seperti mahasiswa dan pelajar dengan harga Rp5.000. Yang ketiga, Sedot Thai tea minuman kekinian yang pertama dengan harga Rp5.000 di Semarang. Yang keempat, menghasilkan senyuman dalam setiap rasa. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen pemasaran Sedot. Awal dibukanya Sedot hanya menggunakan pemasaran offline dengan segmentasi mahasiswa melalui observasi terlebih dahulu. Setelah mengevaluasi, Sedot akhirnya memutuskan untuk memberikan kartu member di setiap pembelian untuk menarik minat konsumen. Tetapi semakin berkembang Sedot mulai mendaftarkan ke Grab dan ke Gojek. Kemudian melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram. Yang pertama, mengapa Sedot menggunakan media sosial? Karena pada media sosial, peluang masyarakat tahu produk kita itu cukup besar. Karena media sosial juga mudah atau cepat meluas informasinya. Yang kedua, dampak menggunakan media sosial untuk Sedot sendiri yaitu
produk lebih cepat dikenal, dan pemasaran atau pangsa pasar meluas. Berbagai jenis minuman Thai tea mulai dari yang original dengan size kecil seharga Rp5.000 dan untuk yang original size besar seharga Rp8.000 itu belum termasuk topping. Jika ingin menambah topping maka konsumen harus membayar Rp2.000 per topping. Dan di sedot sendiri itu tidak hanya Thai tea original, ada berbagai macam rasanya seperti Yakult, green tea, dan lain-lain. Saya Ulwa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan flowcard, sistem informasi manajemen pemasaran. Jika kita akan memulai usaha baru, aspek pertama yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita mengatur pemasaran atau marketing karena itu sangat berpengaruh terhadap usaha yang akan dijalankan. Setelah kita sudah mengetahui strategi pemasaran, langkah selanjutnya kita memulai mengatur rencana pemasaran yang akan dijalankan. Jika sudah ada rencana pemasaran, langkah selanjutnya mengiklankan produknya. Dan di dalam promosi, kita memulai dengan dua metode, yaitu metode online dan metode offline. Yang pertama, metode online. Kita hanya melalui Instagram saja. Owner hanya memilih sosial media Instagram, karena belum terfikirkan akan membuat media sosial lainnya untuk promosi. Karena Instagram sendiri sudah sangat menguntungkan bagi pemilik sedot Indonesia. Dampak yang terjadi yaitu usaha kita sangat berkembang pesat karena hampir semua kalangan punya Instagram untuk mengetahui informasi dari sedot sendiri. Dan yang kedua, metode offline. Dalam metode ini, owner melakukan promosinya memberikan member card kepada konsumen. Sehingga kedua informasi tersebut sampai kepada konsumen dengan baik dan diterima dengan baik oleh konsumen juga. Yang selanjutnya, sistem informasi MSDM. Untuk perekrutan sedot Thai tea, langkah-langkahnya yang pertama, membuat pengumuman melalui media sosial Instagram dan paid promote ke akun-akun lowongan kerja Semarang. Kedua, calon pegawai memberikan data diri dan berkas-berkas lainnya. Ketiga, melakukan interview untuk calon karyawan yang dipanggil pihak sedot Thai tea. Dan yang terakhir, setelah diterima sedot juga melakukan training masa kerja agar calon pegawai dapat menguasai dan memahami cara kerja di sedot. Selanjutnya, flowcard MSDM Thai tea sedot Indonesia. Dalam SDM ini, owner sangat berperan penting terhadap berjalannya usaha yang mereka dirikan. Jika owner salah memilih dalam perekrutan, akan berdampak buruk untuk usahanya. Setelah owner atau pemilik sudah melakukan perekrutan, akan muncullah beberapa barista atau karyawan yang mereka pilih dengan baik dengan melalui beberapa langkah dan persyaratan yang mereka berikan. Tugas dari barista atau karyawan ini memberikan atau melakukan pelayanan yang terbaik untuk konsumen atau pelanggan karena itu sangat berpengaruh untuk jalannya usaha. Setelah melayani konsumen dengan baik, pelanggan akan pergi ke kasir untuk melakukan transaksi jual beli. Tugas kasir pun harus melayani konsumen dengan ramah dan jujur. Selanjutnya, ke kapten outlet jika konsumen merasa pelanggannya kurang baik. Terima kasih. Sistem informasi manajemen operasional, owner, kapten outlet, dan tim. Di mana setiap hari tim melakukan inventory, kemudian kapten outlet memberitahukan kepada tim prospecting yang akan menerima laporan permintaan barang dan mengecek permintaan barang apakah cocok atau tidak untuk ketersediaan outlet. Kemudian ada driver yang akan melakukan mengirim barang. Dan ada FLC yang akan mengecek semua ke outlet setiap bulan bila ada barang-barang yang rusak atau lainnya. Di atas FLC ada produk development yang akan mengacu pada kualitas, rasa, dan lain-lain. Flowcard Sistem Manajemen Operasional Sedot Indonesia. Flowcard Sistem Informasi Manajemen Operasional Sedot Indonesia ada 3 kategori: konsumen, kasir, dan barista. Konsumen memesan minuman, melakukan transaksi pembayaran, dan konsumen menerima pesanan. Kasir memproses pesanan, menerima pembayaran, dan cash payment OVO atau GoPay. Barista meracik minuman. Sistem informasi manajemen keuangan. Owner mempunyai kebijakan dalam sistem keuangan. Sistem pengelolaan keuangan menerima laporan pemasukan sedot Thai tea dari setiap cabang setiap harinya dan pengeluaran sedot untuk barang yang kosong.
Pembayaran gaji dilakukan oleh owner kepada Captain Outlet yang nantinya akan diberikan kepada karyawan atau tim penerima gaji. Setelah melakukan proses validasi, laporan pemasukan dan pengeluaran, maka owner akan mengembalikan laporan keuangan kepada Kapten cabang. Berdasarkan observasi yang kami lakukan pada Sedot Taiti cabang Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan konsumen untuk bisa menikmati minuman enak dan harga terjangkau sudah terpenuhi dengan adanya Sedot Taiti. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini, dapat memudahkan owner Sedot Taiti dalam mengawasi kinerja tim dan menunjang kebutuhan para konsumen. Dengan dibantu peralatan teknologi dan fasilitas yang diharapkan dapat menunjang aktivitas owner Sedot Taiti seperti di bidang produksi dan pemasaran yang mana menjadi ujung tombak bagi perusahaan Sedot Indonesia dalam menarik pelanggan. Inovasi Sedot Indonesia dari kelompok kami untuk keempat sistem yang dijalankan Sedot. 1. Pada operasional, untuk saat ini tidak hanya e-payment pada aplikasi ojek online saja yang ada, tetapi kini masyarakat sudah menggunakan dompet digital seperti Dana dan lain-lain. Sebaliknya, Sedot menyediakan alat pembayaran elektronik jenis lainnya agar mempermudah transaksi. 2. Pada SDM, perekrutan karyawan tidak hanya dari media sosial Instagram saja. Sebaiknya Sedot menggunakan atau membuat website Sedot sendiri agar masyarakat atau konsumen lebih mudah mendapatkan informasi. 3. Pada keuangan, Sedot sudah cukup jelas untuk pembayaran karena sudah menggunakan mesin EDC. 4. Pada pemasaran, Sedot sebaiknya lebih banyak menggunakan media sosial tidak hanya Instagram karena media sosial termasuk peluang terbesar untuk melakukan promosi agar meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ada hasil dokumentasi dari kelompok kami dan pihak Sedot Indonesia. Kami meminta persetujuan melalui email, kemudian dilanjutkan dengan chat melalui via WhatsApp, dan kami mendapatkan hasil observasi melalui penjelasan di via Google Meet. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.